Terima kasih dan hadirin sekalian, demi kelancaran acara pada siang hari ini, ada baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa bersama agar acara ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan membawa banyak manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hadirin sekalian, mari kita ikuti kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan, Ibu Dr. Insinyur Ummiatun Hayati Triastuti MSc. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Afgani. Sama-sama Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Jadi saya mulai dengan pantun ya. Embun datang, bunga menguntung. Surya datang, pecahlah pagi. Kucapkan Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih. Kepada Bapak Hamam Riza, sahabat saya, Kepala BPPT, Pak Dirjen Perkeretaapian, Pak Zulfikri, yang nanti akan menyusun, dan Bapak Irjen Kementerian Perhubungan, Pak Dr. Gede Pasek Swajika, MSc. Terima kasih Pak Gede sudah berkenan. Prof. ATM, Agus Taufik Mulyono, dalam hal ini double garden ya Bapak, sebagai Ketua Umum MTI dan juga sebagai tim di dalam kajian ini dari teman-teman UGM. Pak Dirut PT Inka, Pak Budi Noviantoro, apakah sudah hadir? Terima kasih sudah bergabung, mudah-mudahan segera. Ini juga sahabat lama saya. Pak Kuncoro Hartowidodo, terima kasih. Pak Arif Wismadi dari UGM juga terima kasih sebagai narasumber, dan juga beberapa pembahas di sini, Ibu Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Dr. Prasinta Dewi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ibnu Asur ya Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dari PT KAI Logistik, Pak Edi Setiawan, terima kasih. Pak Sigit Santoso dari ITB, mudah-mudahan juga segera bergabung. Pak Direktur Operasi dan Komersial PT Angkasa Pura Kargo, Pak Rianto Hendro Cahyono. Peneliti media di Badan Litbang Perhubungan, Dr. Anda Herma Yuniati, MMPR, mudah-mudahan juga nanti bergabung. Bapak Ibu para pejabat tinggi media Pratama di Kementerian Perhubungan dan Kementerian lembaga lainnya. Di sini juga ada jajaran para atase perhubungan yang bercokol di berbagai negara. Sempat hadir juga saya lihat para dosen di perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu-satu semuanya, selamat berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar seri yang ke-8 dalam rangka juga memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 17 September yang lalu, dan ini juga merupakan diseminasi hasil penelitian berdasarkan kerjasama Badan Litbang Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada, UI, ITB, dan ITS. Dan untuk webinar ke-8 ini kebetulan yang akan tampil adalah teman-teman dari Universitas Gadjah Mada dengan tema strategi pemulihan angkutan logistik pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya juga kami sampaikan salam hangat dari Bapak Menteri Perhubungan untuk Bapak Ibu semuanya, dan juga hari ini adalah hari yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila sebagai dasar negara kita, harus kita jaga dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga saya juga melaporkan
tentang perkembangan-perkembangan dari webinar yang ada ini, sebagaimana juga mungkin sudah kami sampaikan sebelumnya. Kerjasama kolaborasi Badan Litbang dengan 4 perguruan tinggi ini merupakan arahan langsung dari Bapak Menteri Perhubungan, di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 ini diperlukan suatu respon yang cukup cepat, tapi juga komprehensif dan juga didukung dengan adanya riset base dan evidence base yang bagus. Tentunya kami di Kementerian Perhubungan menyadari itu dan kita menggandeng 4 universitas ternama di Indonesia, UI, ITB, ITS, dan UGM, dalam rangka untuk kita lakukan kolaborasi dalam rangka memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk kita bisa juga menyumbangkan sedikit banyak dari hasil-hasil kajian untuk pengambilan kebijakan yang diperlukan, baik itu di Kementerian Perhubungan maupun di tim Satgas yang ada, dan bagaimana mengintegrasikan dengan berbagai isu-isu strategis lainnya. Dan kami tentunya melibatkan tidak hanya perguruan tinggi, juga dari sisi regulator, operator, industri, dan masyarakat, juga media. Jadi ini merupakan pentahelik yang kita coba lakukan dalam suatu konteks yang sangat dinamis dan memang berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dari monitoring dan aneh pelaksanaan kebijakan PSBB dan larangan mudik dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dan Permenhub 25 Tahun 2020, serta Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020, itu sudah banyak kita lakukan dan itu merupakan salah satu hal yang kita lakukan evaluasinya, di mana itu merupakan dari klaster 1 yang ada. Dan kemudian kita bagi juga kerjasama ini terkait dengan klaster 2, terkait dengan dampak efektivitas kebijakan dan pengendalian PSBB sektor transportasi terhadap upaya untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID. Dan di mana dari teman-teman perguruan tinggi ini juga menghasilkan berbagai modeling yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal itu ke depan. Kemudian yang menarik Bapak Ibu di klaster 3, karena kita tahu dengan pandemi ini banyak hal-hal yang kita harus melakukan upaya-upaya adaptasi dalam rangka kita supaya bisa bertahan dalam kondisi yang sangat-sangat mungkin banyak berdampak, tidak hanya di sektor transportasi dan juga di semua sektor yang lain. Untuk itu juga kita lakukan di dalam klaster 3 adalah adaptasi terhadap dampak pandemi dan kebijakan PSBB untuk resiliensi, kinerja, dan keberlangsungan sektor transportasi. Mungkin itu yang kita sampaikan, dan klaster 4 tentunya kita tetap berharap pandemi ini juga nantinya akan berakhir dan kita menemui suatu aturan baru di dalam new normal, bahwa kita juga harus pulih dan memperbaiki diri. Untuk itu kita juga di dalam kerjasama dan kolaborasi itu juga membahas tentang bagaimana strategi untuk mitigasi dan recovery yang diperlukan untuk kita pulih kembali, terutama di sektor transportasi. Jadi ini hal-hal yang mungkin sebagaimana kami telah laporkan sebelumnya, dan ini sudah berlangsung sejak awal bulan Juni waktu itu, yang kita di mana pada saat kick-off meeting untuk kerjasama kolaborasi ini juga kita melakukan semacam webinar yang dihadiri oleh Bapak Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan serta 4 sektor, dan kemudian di dalam diskusi sudah berbagai FGD kita lakukan dan kajian-kajian diskusi bersama. Dan saat ini merupakan salah satu tahap berikutnya, yaitu webinar untuk diseminasi dari hasil-hasil yang dilakukan. Tentunya kick-off meeting terhadap awal dari diseminasi ini atau seri webinar ini juga telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana dihadiri oleh Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN selaku Ketua Satgas dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan juga Bapak yang terhormat Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI dan 4 rektor, yang dimana secara simbolis disampaikan policy brief dari hasil-hasil kajian ini untuk Kementerian Perhubungan. Tentunya hasil diseminasi dan webinar yang ada dari seri pertama dan nanti terakhir seri ke-9 akan memberikan pengayaan tersendiri dan mungkin juga penajaman
dari Bapak Ibu sekalian, masukan-masukan itu sangat diperlukan untuk itu, dan tentunya akan memperbaiki dari apa yang akan kita rumuskan di dalam perumusan kebijakan di Kementerian Perhubungan dan yang terkait. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin saya melaporkan juga beberapa arahan yang telah disampaikan oleh beberapa keynote speech yang lalu, yaitu terkait dengan dampak COVID-19 yang melanda dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya dari sisi kesehatan, namun juga beberapa aspek yang lain, termasuk masalah transportasi ini yang terutama merupakan yang paling banyak terdampak. Dan untuk itu dikaitkan dengan upaya pemulihan kesehatan dan upaya untuk pemulihan ekonomi itu harus dilakukan dalam satu kemudi, di mana instrumennya adalah pedal gas dan pedal rem. Ini disampaikan oleh Pak Raden Pardede kemarin di dalam diskusi webinar yang terdahulu. Yang dimaksud dengan pedal rem di sini, kita perlu menekan kurva COVID-19 dengan melakukan PSBB, juga melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. 3M, kita menekan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan disiplin akan protokol kesehatan. Jika kurva COVID-19 dapat ditekan, maka kita bisa mulai meningkatkan pedal gas untuk pemulihan ekonomi nasional. Berikutnya, dan pemerintah selama ini dan masa pandemi maupun adaptasi dan untuk upaya recovery itu sudah meluncurkan berbagai program untuk membantu masyarakat yang paling termarginalkan dan mungkin yang paling sensitif terkena dampak, dengan memberikan berbagai program seperti jaring pengaman sosial maupun jaring pengaman sektor real. Kemudian dilaporkan juga kebijakan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi membutuhkan suatu perencanaan setidaknya untuk jangka menengah yang direncanakan sampai dengan tahun 2023 sampai 2024, dan berdasarkan program prioritas dari Komite PCPEN, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam 3 tahapan atau masa untuk menyelamatkan kehidupan, kesehatan, dan mata pencarian kehidupan itu sendiri. Pada tahapan pertama, yaitu masa bertahan dan menekan, kunci utama adalah Indonesia sehat. Ini disampaikan juga oleh tim dari Satgas dan kemarin juga sudah dilaporkan. Dan pada masa ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan juga perlu kita lakukan untuk supaya konsumsi masyarakat juga tetap bisa berlangsung dan meningkat, sehingga bisa juga menggerakkan roda pertumbuhan dan juga mudah-mudahan juga ada investasi di situ. Kemudian pada masa tahapan kedua, yaitu masa bertarung untuk pulih atau adapt dan adjust, kunci utamanya adalah Indonesia bekerja. Jadi tetap bekerja harus kita lakukan walaupun ada masa yang PSBB dan satu disiplin ketat terhadap protokol kesehatan. Pada masa ini kegiatan bekerja dan daya beli masyarakat menengah ke bawah diharapkan sudah meningkat sehingga dapat menggerakkan daya konsumsi masyarakat lebih besar lagi dan menggerakkan investasi. Dan pada masa tahapan ketiga, yaitu masa transformasi bertumbuh, kunci utama adalah Indonesia bertumbuh dan bertransformasi, di mana pada masa pasca pandemi diharapkan transformasi sosial, ekonomi, baik dari investasi, transformasi digital, teknologi, dan SDM yang terampil ini semakin dipercepat. Ini ada blessing in disguise, ada opportunity yang mungkin kita bisa hasilkan walaupun dalam kondisi yang sangat kita saat ini rasakan selama pandemi ini. Di balik kesusahan selalu ada kemudahan yang lain. Dan ketiga tahapan masa ini jika diilustrasikan terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan yang diambil, ini juga kami sampaikan beberapa yang disampaikan dari para keynote speech sebelumnya, yaitu pada masa pre-COVID dengan jangka waktu 6 bulan diperkirakan, yaitu pada kuartal pertama tahun 2020, merupakan masa bertahan dan menekan dikaitkan dengan penyebaran COVID-19, dan ini upayanya agar kita bisa dapat meratakan kurva S. Untuk itu dilakukan dengan dukungan berbagai program dari pemerintah terkait dengan kebijakan jaring pengaman seperti JPK dan GPS. Kita harapkan ini bisa segera karena ada 8 provinsi yang merupakan
kritikal yang sekarang merupakan daerah yang sangat berisiko. Masa transisi atau adaptasi berjuang dengan jangka waktu diperkirakan 12 sampai 18 bulan, di mana pada masa ini adalah merupakan masa yang sangat mahal dan bumpy istilahnya, atau tidak stabil, di mana kegiatan ekonomi, kapasitas utilisasi dan produktivitas belum akan pulih. Terjadinya kemungkinan baca defisit dan utang yang meningkat. Itu juga akan kita lalui dalam kondisi ini hingga sekarang. Dan di saat yang bersamaan kita harus mulai bertarung untuk mencapai goals di masa kemenangan dengan proaktif dan mempersiapkan reimagining, redesign, reform, dan memilih sektor yang harus didorong terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, dan masa kemenangan dengan jangka waktu sekitar 1-2 tahun diperkirakan, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Pada masa ini, seberapa cepat atau bentuk slope kita bertumbuh hingga mencapai titik pulih atau sebelum pandemi, dibanding sebelum pandemi, akan tergantung pada usaha pada masa-masa transisi ini. Untuk itu juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang efektif di bidang fiskal, moneter, struktural, dan partisipasi dari semua stakeholder termasuk dunia usaha. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bagaimana kita ketahui pandemi COVID ini di setiap negara memiliki kebijakan strategis masing-masing dalam menargetkan pemulihan ekonominya, baik pada masa pandemi maupun pada post-COVID-19. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini disampaikan oleh para pembicara dan keynote speaker sebelumnya adalah pertama intervensi pemerintah, 2 debt dan capital manajemen, dan 3 perubahan dan perilaku konsumen, 4 akselerasi digital teknologi untuk industri 4.0, 5 dunia usaha yang lebih fleksibel dan produktif, 6 terkait dengan masalah rantai pasok yang resilient, dan ini sangat relevan dengan tema kita hari ini, dan yang ke-7 konsolidasi industri, dan 9 ayat 8 terkait dengan tax reform. Dan kemudian di dalam industri jasa logistik yang akan kita bahas ini juga perlu dipulihkan karena berdasarkan data dari BPS tahun 2020, sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto yang dibandingkan tahun 2019 sebesar 881 atau 881 triliun adalah sekitar 5,57%. Atau diperkirakan dampak itu adalah sekitar 15,8 triliun rupiah. Dan dikaitkan dengan industri logistik ini juga merupakan backbone dari perdagangan dan industri lainnya, dan untuk itu tetap akan membutuhkan adanya demand atau terhadap adanya distribusi barang untuk bisa tetap tumbuh. Namun tidak semua industri jasa logistik ternyata terdampak dari COVID-19 ini, sehingga memang diperlukan pemilihan yang tepat sasaran di dalam kebijakan-kebijakannya. Dan diperlukan sinergi antar pelaku, usaha kolaborasi dan dukungan regulasi dan pemerintah agar industri jasa logistik dapat bertahan hidup dan menuju pada pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Dan dari hasil diseminasi ini juga diharapkan kita akan mendapatkan masukan, rekomendasi kebijakan dalam rangka untuk mendukung penetapan kebijakan sebagaimana upaya mengembangkan model dan strategi pemulihan industri jasa logistik pada pasca pandemi COVID-19. Selain itu juga di dalam webinar ini untuk mendukung distribusi logistik kemanusiaan pada masa pandemi dan pasca pandemik juga akan dibahas, dan ini merupakan topik yang sangat menarik, apalagi saat ini juga sedang banyak giat untuk melakukan diskusi bagaimana nanti kalau COVID terkait dengan obat-obatan atau vaksin atau berbagai peralatan untuk PCR dan lain-lain, ini distribusi dan logistiknya itu seperti apa yang diperlukan, sehingga kita juga sebagai sektor transportasi bisa menyiapkan dengan lebih baik lagi. Tentunya dengan peran dari teknologi yang bagus dan inovasi yang ada, hal ini terkait dengan masalah lebih banyak dibahas dari sektor perkeretaapian dan intermodalnya, juga nanti akan banyak disampaikan oleh teman-teman kita dari BPPT dan mungkin dari INKA, selain dari para pembicara dari UGM dan para pembahas yang dari berbagai lini, termasuk Pak Gede Pasek ini yang merupakan kawan sahabat saya yang terbaik. Pak Gede ya,
banyak kita saling belajar, dan juga Pak Sigit yang dari ITB, juga dari operator tentunya sangat fasih karena mereka yang day-to-day akan melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya dukungan dari Pak Ibnu ya, Pak, dari tim Satgas. Kita selalu siap loh mendukung Bapak di sana karena kita tahu itu tidak mudah dan kompleksitasnya tinggi. Jadi kami kolaborasi ini cukup serius melaksanakan kajian ini, dan kita lakukan upaya-upaya sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di akhir dari kegiatan ini tentunya kami sangat memintakan juga semangat pemikiran, dukungan dari semua pihak, dan juga sekaligus permohonan maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang. Dan untuk ini juga dengan izin dari Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya nyatakan dibuka. Kemudian pantun sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan pantun yang alay, tapi sedikitlah, ada sedikit supaya tidak stres itu semuanya. Di Palembang berputar-putar, jangan lupa naik LRT si transportasi massal. Selamat mengikuti acara webinar, jangan lupa Pancasila Sakti, dan selamat Hari Perhubungan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umiatun. Harapan untuk kita semuanya. Ibu Umiatun, kalau gitu juga saya menyambut membalas pantun dari Ibu. Ke Bekasi numpang lewat, jangan lupa beli keju. Kita doakan transportasi sehat supaya Indonesia semakin maju. Mantap. Baik, amin. Terima kasih Ibu dan hadirin semua. Karena mungkin di awal semua masih bisa berkumpul sebelum memulai acara yang tadi sudah dibuka oleh Ibu Umiatun, mari kita foto bersama. Kita akan mengundang para peserta webinar, para keynote speaker, dan juga pembahas serta narasumber untuk foto bersama. Kita akan melakukan 2 sesi foto. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Umiatun, hari ini Hari Kesaktian Pancasila, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan gaya yang formal dan rapi. Namun nanti di foto kedua dalam rangka memperingati Hari Perhubungan, gayanya bisa lebih bebas. Oke, baik, harap bersiap para keynote speaker, para narasumber, perwakilan dari panitia dan juga para pembahas. Kita akan melakukan sesi foto yang pertama, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tolong bisa menggunakan gaya formal Anda, duduk tegap. Kita akan panitia on my count ya. Saya akan memberikan aba-aba. Bapak dan Ibu bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang gayanya formal, berwibawa, tapi tetap penuh semangat. 1, 2, 3. Mantap. Oke, nah gaya foto yang kedua memperingati Hari Perhubungan, gayanya bebas, semangatnya boleh diekspresikan. Jangan malu-malu, ini jadi kenang-kenangan di sesi webinar kali ini. Sesuai dengan hitungan saya. Baik, 1, 2, 3. Iya, boleh jempol, boleh semangat. Yang penting semuanya senyum. 1 kali lagi. Oke, baik. 1 kali lagi Bapak Ibu semua memperingati Hari Perhubungan. Gayanya yang keren. 1, 2, 3. Mantap. Oke, waduh. Senyumnya, senyum 5 jari semuanya sumringah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Baik, kita langsung masuk. Baik, kita langsung masuk ke keynote speaker pertama. Sebenarnya seperti apa teknologi transportasi cerdas untuk mendukung aksesibilitas dan juga mobilitas logistik kemanusiaan pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Akan disampaikan oleh keynote speaker pertama, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih, Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syari sadri, wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya banggakan Ibu Kabalitbang, sahabat saya, Ibu Ati, kemudian seluruh narasumber yang di sini hadir, mungkin Pak Zul nanti akan hadir, narasumber dari Pustral UGM, Pak Dr. Kuncoro, Direktur Utama INKA, Pak Budi Noviantoro, juga saya kira narasumber Prof. Agus Taufik dari UGM, Pak Arif Wismadi, serta seluruh pembahas. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, saya bisa melihat di sini ada Pak Gede Pasek, Pak Ibu Prasinta, juga Pak Edi Setiawan, Pak Sigit Santosa mungkin belum datang, Pak Sigit, dan Pak Arianto, serta seluruh pembicara, para hadirin acara webinar seri ke-8 ini yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Badan Litbang Perhubungan. Sungguh merupakan kebahagiaan saya, sebuah kehormatan saya diundang untuk hadir memberikan keynote terkait dengan bagaimana kita mengatasi pandemi COVID-19 ini di bidang transportasi. Khususnya pada kesempatan hari ini, saya diminta untuk mengcover satu topik yang menurut saya sungguh challenging, dan saya berbicara di depan Bapak Ibu sendiri semua yang saya kira sangat menguasai materi ini, ya. Materi yang secara khusus transportasi cerdas untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas logistik kemanusiaan pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Untuk kita cermati bersama, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini telah menjadi penggoncang global yang sangat besar dengan dampak ekonomi, lingkungan, sosial yang sangat besar. Sebagai ilustrasi bahwa kita di saat sebelum pra-pandemi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ati, kita bisa melihat bahwa begitu luar biasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, mengejar apa yang menjadi harapan kita semua, menjadikan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Visi besar Indonesia 2045 sedang kita kejar sebelum pandemi COVID ini. Tapi terjadinya sebaran virus COVID-19 langsung mempengaruhi berbagai aspek dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Khususnya juga dengan kita memberlakukan apa yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar, staying at home, menerapkan berbagai protokol kesehatan, ya, dalam rangka kita dapat mengatasi flattening the curve, kalau tadi Bu Ati menyebutkan melandaikan kurva penyebaran COVID itu. Dan di sini juga pada saat kita mulai dilonggarkan PSBB, ya, muncul kebutuhan baru di dalam kita melakukan interaksi sosial tersebut, ya, dalam kita bekerja work from home, kemudian tentu saja mengantarkan kita untuk berpikir lebih cepat apa yang sesungguhnya mungkin di dalam roadmap pengembangan transportasi di Indonesia, ya, kita sudah berbicara tentang smart mobility, smart logistik, autonomous vehicle,
yang terintegrasi. Kita bicara tentang rencana membangun ibu kota negara yang bukan saja hijau, tetapi ibu kota negara yang cerdas, yang memang memberikan sebuah ekosistem untuk sebuah ibu kota negara yang baru. Ya. Itu datang begitu tiba-tiba, ya, sejak kita mengalami kasus COVID-19 khusus di Indonesia, ya, kasus 0102 itu dimulai kita dapatkan di 2 Maret, walaupun sebelum itu kita sudah mengantisipasi berbagai hal, ya. Dan saat ini kita melihat bahwa Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berjuang untuk menekan puncak kurva pertama, ya, yang kita hadapi, khususnya sekarang ini dengan meningkatkan kemampuan kita melakukan testing, ya. Testing yang diharapkan mampu, ya, menekan penyebaran COVID-19. Secara kumulatif Indonesia hampir rata-rata setiap hari melakukan sekitar 35.000 sampai 40.000 testing terhadap spesimen COVID. Dan kita menemukan positivity rate yang bertahan di angka sekitar 10%. Sementara WHO itu menyatakan bahwa pelandaian kasus COVID ini baru bisa disebutkan berhasil bila kita bisa menekan laju positivity rate itu di bawah 5%. Dan dampak ini tentu saja secara khusus sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini akan mencegah mengurangi mobilitas manusia antar wilayah. PSBB sudah jelas berdampak besar. Tadi saya suka dengan apa yang ditampilkan oleh Ibu Kabalitbang, ya, bahwa di satu sisi kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, perekonomian nasional juga harus bisa kita tingkatkan dan kita berusaha mencari sebuah platform di mana keberlanjutan daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dapat terus kita capai, sementara kita juga menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Ya. Nah, permasalahan transportasi selama pandemi, saya yakini bukan dihadapi hanya oleh Indonesia saja, ya, karena kita melaksanakan pembatasan perjalanan, ya, yang otomatis akan menurunkan kebutuhan terhadap transportasi umum. Ya, mungkin ini sudah banyak dibahas oleh para pakar dan ahli. Dan ini bukan seperti tadi saya sebutkan, bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia kita bisa menyaksikan penurunan yang sangat drastis, ya, yang berimplikasi kepada kontraksi ekonomi. Tren transaksi juga menurun akibat kurangnya social contact, ya, sehingga kemudian pariwisata bisa kita lihat akibat COVID ini di Q2 dilaporkan year on year basis minus 87%, transportasi minus 30,84% year on year basis. Dan tantangan kita ini juga ditambahi lagi dengan berbagai kebutuhan sebenarnya untuk bagaimana melakukan deliveries, meningkatkan pelayanan, melaksanakan operasi, melaksanakan
seluruh upaya rekayasa dan keteknikan gitu, serta safety dan security management. Jadi it is really overwhelming ya, problem ya, yang root cause-nya kita sendiri tahu bahwa kita ingin selamat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam industri transportasi, dalam pemikiran kami, apa yang sudah menjadi roadmap, saya kira kita semua sudah memahami menuju sebuah visi Indonesia maju, di mana peran transformasi itu sangat besar, ya, merupakan sektor yang sangat besar di dalam menghela pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, termasuk Indonesia. Baik itu perubahan teknologi, perubahan cara dan bagaimana sebuah masyarakat itu beradaptasi ya terhadap perkembangan teknologi transportasi, terhadap pertumbuhan industri transportasi. Ini semua bukan lagi merupakan roadmap jangka menengah, ya, tetapi menjadi kekinian yang harus diatasi dengan solusi quick win. Sekaligus kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Electrical, kooperatif, automated, multimodal, connected, ini semua adalah ciri daripada transportasi masa depan yang harus kita bawa ke dalam kehidupan kita yang sekarang, saya kira. Ya. The future is now. Mungkin itu adalah hal yang wajar untuk kita ungkapkan, ya, karena itu adalah cara kita mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan dinamis dan agile, ya, agility. Dan Bapak Ibu semua sudah memahami bahwa kita di dalam upaya mengatasi pandemi COVID ini, kita reduce the spread of COVID-19. Menko Perekonomian sudah membuat analisa terhadap ini semua, dan kita meyakini kebijakan pemerintah juga mendorong 3T dan 3M, ya. Kita mengkampanyekan ini, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Sementara untuk memutus rantai penyebaran, kita haruslah mampu melakukan 3T, testing, tracing, treating, ya. Dan ini merupakan sebuah ekosistem, ya, yang kami percaya sejak dari awal terjadinya pandemi COVID-19 di awal minggu di bulan Maret, BPPT di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional membangun inovasi Indonesia untuk mengatasi sebenarnya permasalahan pandemi COVID, khususnya bila kita bicara tentang testing, tracing, isolating, treatment, dan detection. Jadi saya menyebut ini sebagai 3T+D sebenarnya, ya, menghadirkan kemampuan negara kita untuk melaksanakan screening proses melalui rapid testing, menghasilkan PCR test yang merupakan gold standard untuk testing, menggunakan reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), yang memang inilah yang kita kenal sebagai swab test, yang merupakan indikator terhadap kemampuan testing dari sebuah negara, ya. Yang saat ini kita masih belum tuntas mengejar jumlah spesimen yang dites, yang sekarang ini 30.000, sementara kita perkirakan, dan itu juga sesuai dengan standar WHO terhadap jumlah populasi,
dan sebaran COVID-19 itu, kita haruslah mengejar hingga ke 100.000 paling tidak. 10 sampai 30 kali dari positivity rate. Itu adalah jumlah spesimen yang mestinya kita lakukan setiap hari, ya, setiap hari. Dan tentu saja ini adalah sebuah persoalan bagi kita, seperti juga persoalan transportasi, di mana hampir semua kebutuhan kita untuk alat kesehatan, untuk testing ini memanfaatkan produk impor. Ya. Demikian juga untuk deteksi menggunakan sistem informasi berbasis pada aplikasi artificial intelligence, ya, untuk penegakan diagnosa menggunakan X-ray dan CT scan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa itu seorang pasien, ya. Baik, waktu yang tersisa sekitar 3 menit lagi, Pak Hamam. 3 menit Silakan. lagi, ya, saya Ya. akan percepat Baik, untuk terima kemudian sampai kepada tracing. Nah, di tracing kita sendiri mengalami hambatan karena memang belum mampu melakukan secara baik tracing terhadap hasil-hasil testing yang kita laksanakan. Jadi ini adalah mencari solusi sebenarnya kalau untuk bidang transportasi ini, kalau kita ingin menggerakkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi, tentu saja tracing menjadi kebutuhan mendasar, ya. Dan Indonesia sudah mencoba mengeluarkan SIKM kalau untuk perjalanan manusia, pergerakan manusianya, ada yang kita sebut dengan Indonesian Health Alert Card, itu IHAC, ya. Kemudian ada juga Peduli Lindungi. Tapi ini belum bisa memenuhi, saya kira, ya, sebagai introspeksi kepada kita semua. Peduli Lindungi, paspor yang kita sebut dengan BCOV, ya, ini belum seutuhnya menggambarkan hasil-hasil testing spesimen yang kita lakukan, yang teridentifikasi kepada manusia, serta kemudian memberikan kita confidence, ya, terhadap safety dan security di dalam kita menangani pandemi COVID. Nah, BPPT saat ini sedang melaksanakan clearing teknologi. Mungkin Balitbang Kemhub juga sangat memerlukan untuk melakukan seluruh yang kita sebut dengan Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan khususnya dalam regulatory sandbox terhadap perlunya universal verification of health credential, ya. Dan ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam keluar dari pandemi COVID ini menuju pasca pandemi. Oleh karenanya di sini kami meng-highlight apa yang disebut dengan regulatory sandbox untuk yang disebut dengan health pass, ya. Seperti paspor yang kita gunakan kalau kita mau berpergian ke luar negeri, ataupun sistem yang memerlukan dukungan informasi yang kredibel, ya, yang aman, secure, gitu, yang signed by the issuing authority, misalnya oleh imigrasi di situ untuk paspor yang kita kenal selama ini. Ini kita wujudkan menjadi health pass untuk penelitian, pengembangan, dan pengkajian penerapan untuk menghasilkan yang menjadi bagian daripada upaya kita untuk melaksanakan tracing. Iya, saya kira hal ini nanti akan kami share lebih lanjut kepada Bapak Ibu semua. Harapan kami dengan kita memantau COVID-19 ini, maka kita dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, khususnya juga logistik kemanusiaan di bidang transportasi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamam Riza. Menarik sekali sebenarnya tadi data dan juga teknologi yang disampaikan. Apa yang bisa dilakukan? Ternyata teknologi juga punya peran yang cukup signifikan dalam menghadirkan transportasi cerdas untuk mendukung aksesibilitas dan juga mobilitas logistik kemanusiaan pada masa dan juga pasca pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Pak Hamam Riza.